Ini dia yang meninggal, Pak. Sebentar, fotonya yang kurang jelas. Wah, setiap apa namanya, setiap bulan tuh pasti ke luar negeri, Pak. Ini dia. Dulu aku sama dia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hakim di channel Smart Media Hakim. Sobat YouTuber dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Teman-teman, saya kebetulan sekarang lagi di Royal Trawas ya, sama beliau ini luar biasa. Saudara lama tak ketemu ya, Mas Nalendra ya. Menyenangkan. Apa kabar, brother? Baik. Pak Hakim, apa kabar Pak Hakim? Wah, sehat-sehat selalu, luar biasa. Kangen nih sama brother ini, lama tak ketemu ini. Nah, jadi saya pun juga lama nggak ketemu teman-teman apa namanya ini, sobat NMY ini Mas. Oke, sobat NMY. Nah, sobat NMY. Nah, ini luar. Pak, diminum nggak apa ini Pak? Oh, diminum sih. Mantap. Kayaknya enak nih ngopi sore-sore. Tapi ini gak nek di sini kan nggak ada alkoholik bro, jadi kayak kopi aja. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini saya juga sama beliau ini yang luar biasa. Beliau dari Win 1, Win Tulungagung. Sayyid Ali Rahmatullah. Masya Allah. Singkat Win 1. Oke, luar biasa. Nanti Mas Nalendra juga kapan-kapan bisa main ke sana ya bos ya. Siap, Win Tulungagung. Win yang 1 ini kan. Mas Nalendra, ngomong-ngomong nih terkait dengan 1 juta subscriber ya. 1 juta. Nah, alhamdulillah ya, 1 juta subscriber. Luar biasa ya Pak ya. Nah, ini bagaimana supaya kita ini juga nek iso itu ketularan ya, ketularan rezekinya. Gimana ceritanya Mas Nalendra untuk support sampai bisa mencapai di 1 juta subscriber? Yang paling utama sih kesabaran Pak, dan pintar untuk menganalisa market YouTube Pak. Konsisten intinya, soalnya pasti banyak rintangannya, terus pasti banyak yang bikin dilema ketika kita stuck, ketika kita salah konten. Kan kita kalau bikin konten mengharapkan biar banyak yang nonton, ya, view-nya ya. Jadi konsistensi itu Pak, betul sekali. Termasuk salah satu untuk jam-jam upload ya Mas Nalendra ya. Bisa juga. Kalau kita memang sedetail itu untuk menganalisa, kita punya jam tertentu untuk uploadnya Pak. Oke. Kayak kita itu chemistry-nya di jam segini ya, ini berarti harus jam segini terus nih ya, gitu. Kadang itu ada menemukan hal-hal seperti itu Pak saya Pak. Oke. Luar biasa lah, ini ilmunya luar biasa. Ini mudah-mudahan kalau saya sekarang nih Mas masih di 6.500 subscriber ya. Udah banyak lah Pak itu. Ya mudah-mudahan nanti paling enggak ini kita nggak usah muluk-muluk, kita harus di angka 10.000 aja lah. 10.000 bulan depan nih bisa. Oke. Nah, bisa nggak bisa Pak. Luar biasa loh. Berarti harus target sehari itu upload 2 kali Pak. Upload 2 kali. Nah, ini kebetulan saya lagi disamperin brother Mas Nalendra ini jauh-jauh dari mana bro? Dari Bandung ya sekarang ya ST-nya. ST-nya sekarang di Bandung ya. Jauh-jauh dari Bandung ke Trawas ini. Nah, Trawas. Luar biasa. Thank you loh bro di Sabangi ya. Aku kaget Pak Hakim tuh ada di mana-mana, padahal badannya itu cuma 1. Tapi bisa di mana-mana ya. It's amazing ya. Ini salah satu. Jadi kalau saya bisa berbagi ya Mas Nalendra ya. Kalau Mas Nalendra mungkin kesuksesannya adalah di sebagai YouTuber ya. Kalau saya sih intinya itu suka terhadap dunia hospitality, karena hospitality industri itu sesuatu hal yang menarik, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang. Ngomong-ngomong udah berapa tahun Pak di dunia perhotelan? Di perhotelan saya sudah hampir 12 tahun Mas. 12 tahun? Di 12 tahun, dan alhamdulillah kita rata-rata
dipercaya sebagai as manager ya, dan kebetulan saya di hospitality rata-rata saya pegang di sales and marketing manager. Jadi seorang sales marketing manager, salah satu beban tugas tanggung jawabnya adalah bagaimana mencari revenue hotel. Istilahnya itu adalah income hotel. Jadi kita every day, every time selalu membuat yang namanya plan. Jadi kita bikin sales plan ya, di mana kita harus jemput bola. Karena sekarang di dunia pekerjaannya, bos ya, kalau di dunia pekerjaan sekarang itu kompetitornya luar biasa. Bagaimana kita mau merebut market, itu penting dari positioning strategi bisnis dan sebagainya. Memang manajemen strategiknya memang sangat-sangat penting dalam rangka tidak hanya kemudian di dunia itu, dan di kita yang di pendidikan pun juga begitu. Bagaimana manajemen strategi kita, branding kita terhadap lembaga itu juga saya kira menjadi sebuah hal yang penting. Betul. Jadi kalau sekarang itu kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh sampai kita di lapangan all out of the box ya. Itu pun aja kita masih susah, apalagi kalau kita diam. Iya. Ya, jadi kalau inspirasi sebuah kesuksesan ya, tidak ada seseorang yang sukses itu diam. Seseorang yang sukses, yang hebat itu harus berekspresi, harus melakukan sebuah apa ya istilahnya Pak ya, sebuah ekspansi yang benar-benar sungguh-sungguh dan harus peka terhadap out of the box lah kira-kira. Dia keluar dari kemapanan, dia keluar dari zona nyaman itu kan jadi penting itu. Dan kita harus ini apa namanya istilahnya sebuah opportunity, kesempatan itu memang harus benar-benar kita ambil. Seperti halnya Mas Nalendra ya, ada suatu opportunity, kesempatan di mana kalau konten-konten tren yang sekarang lagi hit, lagi diminatin oleh kaum milenial ya, teman-teman milenial muda terutama, itu luar biasa. Nah, ini Mas Nalendra ini kan salah satu sosok muda yang berpotensi, yang berkreatif. Nah, bagaimana ini ceritanya awal Mas Nalendra itu bisa menjadi sosok muda yang bertalenta dan kalau menurut saya is the best. Pasti ada satu itulah Pak, satu idola atau enggak contoh ya kan. Dulu itu saya lihat kontennya pertama kali saya pengen jadi seorang Atta Halilintar Pak. Saya tuh melihat kontennya Atta waktu itu. Jadi yang menginisiasi itu. Iya, menginspirasi saya itu Atta Pak. Cuman dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya bisa. Cuman kan kalau kita bikin konten kayak Atta kan pasti nggak akan bisa, karena lingkungan satu, terus apa yang dia punya jauh kan Pak. Kan permobilan ngeprank sana sini pakai mobil mewah. Mana ada kita di Lamongan ada mobil kayak gitu Pak. Apalagi kita beli sendiri mana bisa. Betul. Sedangkan Atta mungkin lingkungannya sudah banyak lah Pak, gampang untuk menjangkau yang punya mobil-mobil kayak gitu loh. Akhirnya ambil space lain. Iya, akhirnya ya udahlah gimana caranya aku eksekusi dulu nih tanpa memikirkan hasilnya. Ngalir Pak. Waktu itu cari celah yang kemudian yang di Atta ada kan gitu kan? Betul sekali. Betul sekali. Makanya waktu itu saya bikin konten pertama itu konten ngeprank Pak, ngeprank pakai gitar. Waktu itu kan lagi rame-rame ya. Itu juga pada saat itu saya sudah punya pemikiran, wah kita ini di YouTube ini nggak bisa idealis karena kita kan pengen orang suka sama kita. Jadi istilahnya kita tuh kayak jualan kan Pak. Iya. Waktu itu kayak jualan pasar, mana yang marketnya banyak ya kita harus jualan itu gitu. Nah pada saat itu cobalah saya nyemplung kasih kontennya kok naik Pak. Betul. Berawal dari situ ya. Prank gitar Pak. Iya, prank gitar. Tante itu prank gitar. Kalau sekarang bos, beliau nggak prank gitar sekarang. Sudah punya gaya selingkuhnya sendiri. Iya. Stylenya udah ada sendiri. Beliau kalau luar biasa. Kalau saya aja tuh kalau melihat itu kadang-kadang ikut baper ya. Karena apa konten pranknya ini, waduh, karakter ya. Cewek-cewek. Saya udah punya kalau gue ngomong orang nulis itu kan gaya selingkuhnya sendiri kan, itu kan udah punya style. Dan itu ditemukan nggak bisa kita dari awal Pak, kita sambil berjalan Pak.
karakter membangun warna lah. Kalau penyanyi kan mengeluarkan warna suaranya itu. Betul. Biar kemudian dia identik, tidak ada yang kemudian menduplikasi dan sebagainya. Begitu Pak. Itu ketemu waktu di berapa subscriber? 400.000 ya? Masih 400.000 ya. Sekarang 1 juta loh, Bos. Luar biasa. Nah, saya pernah dengar nih Mas Nalendra berawal dari seorang menjadi YouTuber, sempat menjadi kontroversi ya, artinya dengan keluarga ya. Jadi karena kalau dipikir istilahnya gini, konten prank dengan cewek-cewek dan lain-lain itu kan yang maaf ya, ini kan mungkin kan akan menjadi suatu image ya. Iya, image. Bagaimana Mas? Ya pada saat itu pasti dampaknya itu luar biasa, karena pada saat itu saya kan juga kuliah Pak. Waktu bangun YouTube itu saya kuliah. Ibu saya seorang guru, yang mana konten saya seperti itu Pak. Gimana pandangan orang terhadap orang tua saya. Betul. Tapi setelah itu kan bagaimana Mas Nalendra itu kan selalu meyakinkan, memberi suatu keyakinan terhadap orang tua bahwa istilahnya sebuah apa ya, termasuk salah satu hobi ya, dimana hobi yang disalurkan tapi kan membawa berkah kan gitu loh. Nah ini dan nanti hanya sekedar konten. Sekedar konten. Nah, alhamdulillahnya itu Pak, alhamdulillahnya keluarga itu selalu percaya, support. Selain support juga percaya Pak, bahwasanya apa yang saya katakan tuh ya sudah, aku percaya kamu, berarti yang kamu lakukan gitu, sekedar bikin video gitu Pak. Sudah ada trust di keluarga. Karena kalau nggak percaya, yang penting itu dibangun bentrok Pak. Betul. Dan tidak berkah. Betul. Dan alhamdulillah. Apalagi orang tua yang iya. Malah support Pak, malah kasih ide ketika konten saya turun itu. Beliau itu evaluasi, wah bikin ini. Almarhum dulu itu kayak gitu Pak. Selalu chat saya dulu jam 5 pagi itu, melihat konten saya kan pasti saya upload itu di jam 7 pagi. Jam 7 malam. Ya. Setelah sebut chat saya, kalau ada kekurangan tuh pasti kasih masukan. Malahan orang tua saya seperti itu. Apapun itu kontennya, mereka itu selalu positif Pak. Oke. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau saya melihat masalah dari satu keinginan yang luar biasa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ini bisa menginspirasi untuk teman-teman yang kaula muda ya, bahwa segala sesuatu itu apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda raih itu sebenarnya bisa, asal ada suatu kemauan ya, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang yang lagi tren itu, anak-anak ini kan sekarang dunianya kan gadget nih, bisa posting, bisa di Facebook, Instagram, dan bahkan yang sekarang lagi tren itu kan TikTok ya. Nah, ini coba kalau misalnya teman-teman apalagi bisa komen, bisa punya YouTube, bisa memberikan komentar. Nah teman-teman bisa mulai hal yang kecil, ayo hobi yang sudah ada di kita ya. Paling penting itu memang hobi. Betul. Nah sekarang kan bisa kan ya Mas, misalnya kayak yang short ya, video-video pendek itu kita upload ya. Nah itu supaya untuk apa? Membangun suatu apa namanya Mas? Untuk mengangkat mencari value ya. Dan juga bisa juga untuk mengangkat sebuah subscriber, karena gini, kalau konten yang short pendek itu begitu digeser naik gini, kadang-kadang yang kena itu justru malah subscribernya, karena digeser naik gini ada tulisan merah subscriber. Nah itu salah satu bisa menambah subscriber. Nah itu saya lakukan sendiri Mas. Jadi kalau saya spill video pendek itu waduh banyak sekali, rata-rata saya tambah 10 sampai 20 sekarang. Dia tidak perlu lihat terlalu lama kan gitu kan. Ya tapi yang penting kalau menurut saya bagi yang muda-muda yang masih mau pemula itu yang penting bangun trust, kemudian jangan lupa kemudian ya kontennya harus walaupun kemudian prank itulah sudah menjadi gaya selingkung kita, tidak apa-apa, tapi bahwa ada kadangkala kan yang sesuatu yang kemudian ini ada batas kan, itu batas yang kadangkala yang itu kadang anak-anak muda itu kadang kemudian tidak atau lupa bahwa ada batas yang kemudian yang harus tidak bisa dilanggar kan, kadangkala yang jadikan akhirnya menjadi kadang-kadang ada yang bermasalah hukum, dan makanya itu tetap kemudian harus dalam koridor itu saya kira, kalaupun apapun namanya yang bagi yang muda-muda gitu
yang pemula itu kan, yang kalau yang sudah profesional kan ya udah tahu bahwa ini ada batasnya di sini, tidak boleh dilanjutkan. Tapi kalau yang bagi muda-muda itu atau yang pemula ini yang kadang-kala menjadi harus ada perhatian lah di kaitannya dengan yang almarhum kemarin kecelakaan tol itu. Itu berawal dari situ ya. Aku yang nggak nyangka Pak, tiba-tiba nggak ada. Kaget ya. celaka kendaraan. Ini Balik. ini Anu, rem belum apa? di tol Madiun nih. Ini kan Kapan? tante yang kedua ini yang ngabarin saya. Itu yang itu ya. Puri. Aslinya mana itu Mas Tanto itu? Ini yang jajan ini. Aku aja nggak nyangka Pak. Kayak sembilan ya. Kapan itu kejadiannya? Sore-sore Pak. 24 Maret. Maba sampai balik itu. Almarhum ya. Almarhum Pak ini Pak orangnya Pak. Aslinya mana itu Mas? Padahal dia itu pengen bangun masjid Pak itu. Cita-citanya ya. Iya, belum terrealisasi. Ini, Pak dia. Kalau belanja itu ratusan juta dia itu kalau belanja Pak. Bentar. Nah, ini dia yang meninggal Pak. Oh, cantik. Bentar. Fotonya yang kurang jelas. Wah, setiap apa namanya? Setiap bulan tuh pasti ke luar negeri Pak. Ini dia. Dulu aku sama dia Pak. Oh, dulu Bangun sering YouTube-nya. bangun YouTube-nya pertama ini ya. Dan ketemu dia itu waktu di 150 subscriber. 150 subscriber. 150.000. Terus Habis itu saya ke Bandung. terus itu ya siapa di Masih ada kok kontennya yang mobil dia yang terbalik tadi itu belinya sama saya itu Pak. Ini Pak. Belinya mobil? Sama saya. Honda Jazz itu. Jazz. Berarti beliau juga YouTuber ya Mas? Bukan, beliau itu seorang pengusaha itu Pak. Kayu. Pengusaha kayu. Kalimantan. Iya, Pengusaha kayu, terus juga banyak lah investasi kayak rumah di Surabaya itu. Kalau Bapak tahu di Untak itu ya, seberang Untak tuh ada barbershop pinggir jalan, itu punya dia. Oh, di Untak itu ya. Di Untak pinggir jalan pas. Mas Kalau Mahendra itu kan kalau dulu di- dijual tuh 30 dulu- M paling. Dulu kan kuliah di Surabaya ya. Iya, saya Kan ketemu. dulu masih mahasiswa Untak. Oh, I see. Ini bentar ya. Nggih. Mahasiswa Untak saya. Alumni. Oh, Untak sekarang keren bro. Di daerah bangunannya. Cok Wengi. Bagus banget sekarang. Wah, bangunannya sekarang Terus presentasi. Heeh. Apa sih dia? Penutupannya sore baru los. Ngono. Oh ya wis. Tak ngomong-ngomongan karo Mas Hakim sih lah ngono. Ya oke. Ya oke. Udah apa-apa ya wis begitu aja kalau gitu. Iki jam itu wong-wong tak masukkan dulu. Tapi breaknya kayak ngisor ya. Penutupan di sini semuanya. Oh. Nggak usah dibawa ke sana malah. Oke. Nanti setelah itu jam 7 nanti maksimal jam 7:30 letak penutupan. Oh, Langsung yes. gini los kita aja. Wes, Gitu aja Bapak. ya. Betul. Tadi ben gak munggah-munggah. Nggih. Wis ngene ya. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, iya gitu aja, nggih. Ini ujungnya Urung sik jam 6 iki saiki. Pakai sih. Waduh, ya. 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 menangga itu. Pakai itu ya. Sayang ya akhirnya ya teringat ya sesuatu yang membuat Iya. mensupport kita terus Ya pasti itu kan makanya kan sembuyane Iya. Bung Karno Jas Merah itu kan mesti sejarah di belakang itu mesti akan betul. apa yang berkesan bagi kita pasti kemudian akan Dan- bahasanya mancep neng Dan hati gitu. setidaknya wah Ini belinya sama saya waktu saya masih kucel banget ya. saya 3 tahun yang masih lalu. culun ya sekarang 3 wis keren tahun. nih Mas Masih Mahendra. kaku, masih Sekarang sudah nonton. jadi artis sih gitu. Sama aja. Artis di YouTube. Ini Pak. Ini
Ini ke dealer langsung ambil mobil nih Pak. Langsung ya. Ini ada, nih aku. Ini dia yang nggak ada Pak. Ini yang ngabarin aku tadi. Ntar ini sinyalnya jelek. Kayak gini Pak saya dulu. Sama tato. Ini dia. Coba. Nggak ada bedak-bedakan tuh. Kalau artis kan dibedakin dulu, di-make-upin dulu. Masih alami, masih natural. Natural. Kalau Ya. YouTube mah apa Ini adanya. ini tadi Pak Bos. Jadi ini adalah sebuah proses ya. Proses yang emang harus dilalui gitu loh. Karena tidak ada seseorang itu langsung dedek proses. Pasti juga jalan seperti ini malah jadi Ya, membuat rate naik, gitu. sebuah perjuangan dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh insya Allah. dan tidak boleh dihilangkan gitu. Betul. Nah, ini kantornya Pak. Kantornya di Somolowaru kantornya itu. Sik, bentar, ini janda nggak ini? Enggak. Oh, enggak, tak kirain janda. Tapi yang tadi janda Pak. Yang satunya, Nah, aku yang seneng beritahu janda-janda, tadi. iya. Ini tuh ceritanya ambil mobilnya Fortuner ya kan. Terus beli Jazz langsung Pak waktu itu. Terus aku dramain bahwasanya dia tuh beliin aku. Aku olah, aku bungkus gitu. Dibungkus ya. Case-nya itu beliin Padahal memang dia iya, mau ambil ya. Ya konten kan. Iya, gitu. konten kan. A few moments later. Umur nggak ada yang tahu. Ini di Bromo. Pasir Gresik. Masih. Ini 4 tahun deh. Ini kan 3 tahun berjalan. Masih culun nih Mas Nalendra masih culun. 2016 Bro, Mas Nalendra masih culun nih. Ini waduh, apa potongan rambutnya kan udah masih standar lah. Tidak stylish lah. 2019 Pak. 2018 sekarang. 19 berarti kan 19. 4 tahun yang lalu. September. Di aplikasi buat kalian. Iklan Pak. Keren. Ya itu tadi, jadi yang namanya Nggak proses. mati, hidup, rezeki, jodoh itu memang kita nggak tahu ya. Sudah gini Mbah. Jadi ya intinya hidup ya harus dijalani dan harus disyukuri dan banyak-banyak doa. Mau lihat percil ya. Loh, kamu nggak tahu ini. Nah ini nanti lihat ini nanti namanya Om Nalendra ini. ya, dia sukaannya YouTube ini Mas Nalendra ini namanya. Mau lihat percil nah malam ini dia di rumah. Oh, ada percil. Percil kan juga YouTuber. Iya. Percil. Di mana Pak percilnya? Ya di rumah di Tulungagung sana. Tulungagung. Ya, ini kan di rumah mertua. Lagi saya enggak di rumah, dia pas dia sebelum maghrib udah harusnya kalau enggak dapat jalan nanti. Tutup Jadi jalannya. fansnya ini ya percil ya. Apa itu, Dek? Alah, kok coki-coki aja. Udah ya gitu ya. Mungkin besok saya pulang. Oke ya, Assalamualaikum. Oh, udahlah, besok yang penting sampean karnaval saya sudah di rumah mudah-mudahan ya. Oke, Assalamualaikum. Kak foto tinggal si siapa? Ini Pak. Semester Oke. 5 berapa ini cuti berapa sisanya berapa? Udah 2. nggak bisa Pak kalau diterusin Pak. Udah lama saya cuti. Oh, kan Ya, bisa Tapi batas berarti sempat selesai. pindah ditransfer aja, pindah ambil transkrip pindah ke Bandung. Selesai, yang penting kan selesai. Kan Oh, masih bisa. Bisa nanti Jadi dibantu. di 2020 Pak. gini. Caranya. Di Bandungnya apa di Untaknya kan sudah punya transkrip kan, saya transkrip nilainya, transkrip sementaranya itu kan nanti bisa dikonversikan ke perguruan tinggi di Bandung sehingga tidak harus memenuhi seluruh di sana renim karena mata. Oh emang bisa? Bisa. Kita ngurus kompres ini. Enak bosnya ahli-ahli. Biasanya begitu bisa. Edukasi. Jadi Mana-mana. Jadi nggak memulai sesuatu yang betul, awal. Betul. Ya harus kita selesaikan lah. Kita selesaikan, tapi bagaimana caranya yang kemudian kita juga tidak lagi-lagi tadi
tidak menabrak sistem, tapi kemudian tetap kemudian itu bisa digunakan. Jadi kalau jurusannya sama ya ambil aja jurusan yang sama kalau mau jurusan yang sama. Kalau enggak ya ambil nanti yang bisa dikonversi mana gitu aja. Kan kalau yang di swasta lebih fleksibel kan, mengambil PJJ itu lebih enak. Dulu jurusan apa ya Mas? Sama kayak ayah saya. Apa? Hukum. Oh, hukum, sarjana hukum, man. Artinya kan paling tidak kan itu bisa sebagai pegangan. Betul ya. Dan sekarang kurang apa? Sekarang duit semua karir juga itu oke, tapi ya minimal paling nggak lah di itu kan balancing ya. Gitu. Karir iya, tapi dari sisi pendidikan kan juga kebanggaan. Nanti kalau keluarga kebanggaan anak itu kan eman gitu kan. Saya aja yang S1 aja setelah lulus ya kadang-kadang saya pengen masih nerusin S2. Ya bisa kan? Ya sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang tinggal waktu. Ambil yang PJJ. Ya. Lebih enak kan lah PJJ kan? Saya rencananya sih emang ambil S2 di Magister Manajemen. Di UT kan juga ada kan? Bisa. Itu kan bisa PJJ. Ambil PJJ kan lebih enak, artinya kita tidak harus di luring di tempat. Loh, siapa tahu kan gini, kita kalau misalnya orang-orang profesional, siapa tahu nanti diangkat Pak Jokowi loh. Semua itu bisa. Praktisi ya nanti acara hari jangan-jangan dibawa ke IKN nanti. Gitu loh. Jadi dosen yang sekarang itu yang lagi dicari itu dosen-dosen yang punya experience kan gitu loh. Jadi terapan aplikasi. Contoh saja misalkan kan Bu Susi dulu apa hanya SMA, tapi memang betul-betul profesional gitu. Pada menduduki posisi-posisi tertentu yang penting yang memang betul-betul expert dia di sana. Tapi ya bagi saya kalau sekolah ya sudah kita mulai ya kita selesaikan. Oke. Mantap Mas Narendra ya, semoga tambah sukses ya nanti kalau bisa S2 S3 ya. Jadi apa yang menjadi ini part 2 nih. Iya, yang diimpikan yang dicita-citakan oleh orang tua ya. Iyalah Pak. Ya, pasti kebanggaan. Tidak hanya karir tapi pendidikan. Terutama ayah. Jadi ayah beliau ini kan basically dari education ya, pendidikannya. Setidaknya beliau kan sudah menjadi orang populer, nanti ditopang menjadi ilmunya. Apalagi kan udah seperti itu basicnya. Ayah saya aja yang almarhum ayah itu hanya tukang, lulusan SD, ibu lulusan madrasah ibtidaiyah, bahkan tidak lulus ibu saya itu. Tapi alhamdulillah anaknya alhamdulillah bisa seperti ini. Bisa ya, betul. Luar biasa. Ini bukan ya harus lebih baik, dan ini apa yang kita capai hari ini tidak lepas dari mereka, bukan hanya jerih payah kita. Jadi kita tidak boleh sombong bahwa kita sudah seperti ini itu. Ini karena saya itu jangan, tidak boleh sombong kita, karena memang ada di balik itu jerih payah orang tua, doa orang tua, ikhtiar orang tua. Jadi kita memang flashback ya, apa yang itu yang paling penting, bahwa itu sehingga kita tidak kayak tadi saya itu berkat saya sama dia dan almarhum. Iya, artinya bahwa kesuksesan kita itu dibalik itu ada orang lain yang kemudian mengantarkan kita ke sana. Banyak orang. Meskipun itu tidak terasa kadang kala kan gitu kan. Poin intinya sebenarnya kesuksesan itu sebenarnya tidak bisa ditopang dari diri sendiri ya. Tidak bisa. Pasti ada pihak lain. Pasti ada yang mensupport misalnya. Nah ini makanya kalau jomblo, single, nanti kalau sudah punya pasangan, apalagi nanti kalau sebentar lagi merit, pasti akan lebih menginspirasi kan lebih tenang hidupnya. Iya betul. Kan, lebih terarah, yang jelas itu lebih terarah. Yang harus mau begini, di sana ada yang menunggu. Jadi nanti kan gini, pada saat misalnya Mas Narendra ada beloknya, paling nggak akan diarahkan menjadi lurus. Kalau lagi misalnya sedih, ada yang berusaha membahagiakan, kan gitu ya bro. Ya, prinsip itu sebagai balancing hidup ya. Oke. Mantap. Ini saya tidak menyangka ketemu orang-orang yang hebat di Mas Narendra dan beliau ini. Oke bro. Ini kita sudah lama sekali tadi ngobrolnya. Habis kopinya. Oke. Saatnya sholat maghrib. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel saya. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di share ya. Oke, thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.